Jadi ini adalah proses dan tahapan yang harus kita jalankan di ASN. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jadi ini adalah proses dan tahapan yang harus kita jalankan di ASN dan juga harus kita jaga. Pertama, ingin menekan inflasi dan deflasi. Jadi gerakan pangan ini adalah mengatur pasokan dan stabilisasi harga pangan. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. KPU membuka penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 4 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Buton Selatan yang administrasi pencalonannya telah dinyatakan memenuhi syarat. Pemerintah Kota Bau-Bau buka ruang bagi pelaku UMKM selama pameran pembangunan HUT Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton pagi ini selengkapnya Rabu tanggal 18 September 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kota Bau-Bau menandatangani Fakta Integritas tentang netralitas ASN di Pilkada. Mengenal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter Afriansyah. Jadi ini adalah proses dan tahapan yang harus kita jalankan di ASN dan juga harus kita jaga. Aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah kota Pemkot Bau-Bau menandatangani Fakta Integritas tentang netralitas ASN di Pilkada usai upacara Hari Kesadaran Nasional bertempat di halaman upacara kantor Wali Kota Bau-Bau pada Selasa 17 September 2024. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengatakan penandatanganan Fakta Integritas merupakan perintah secara berjenjang dari pusat ke daerah yang dimana ASN wajib menjaga netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah. Jadi ini adalah proses dan tahapan yang harus kita jalankan di ASN dan juga harus kita jaga agar supaya apa yang sudah menjadi aturan berlaku itu dapat terlaksana. Menurut PJ Wali Kota, netralitas ASN merupakan hal yang sangat baik untuk menjaga kondusivitas daerah karena jika ada keberpihakan pemerintah pada salah satu calon akan sangat berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan. Sehingga kita di pihak pemerintah tentu harus memastikan itu jangan sampai terjadi sehingga kita menandatangani Fakta Integritas sebagai komitmen bersama. Rasman meyakini siapapun nantinya kepala daerah yang terpilih pasti akan membangun daerah dan bagi ASN harus siap sejak awal membangun pondasi untuk mendukung kepala daerah yang akan terpilih. Itulah wujud komitmen kita karena kalau kita tidak netral pasti kan melanggar aturan yang berlaku. PJ Wali Kota menegaskan apabila ada ASN kedapatan tidak netral akan diproses tanpa menunda sehingga bisa diberikan sanksi sesuai aturan berlaku. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Jaga stabilisasi harga pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra menggelar gerakan pangan murah selama 2 hari di Stadion Betoambari Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan reporter Waode Nurliani. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan dengan pemerintah Kota Bau-Bau melaksanakan gerakan pangan murah atau GPM di Stadion Betoambari selama 2 hari, 17 hingga 18 September 2024. Beragam kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dipasarkan tepat di depan SD Negeri 1 Lamangga seperti beras, telur ayam,
gula pasir, minyak goreng, bahkan bawang merah dan bawang putih. Harga murah menjadi magnet warga Kota Bau-Bau berbondong-bondong berbelanja kebutuhan mereka. Gerakan pangan murah merupakan cara pemerintah mendekatkan pangan terjangkau kepada masyarakat sehingga warga tidak perlu berkeliling mencari pangan murah. Pelaksana tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Subaidi Toba mengatakan, gerakan pangan murah tercatat untuk ke-49 kalinya diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara selama periode 2024 termasuk di Kota Bau-Bau. Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan sejumlah distributor termasuk Bulog Bau-Bau khusus untuk beras SPHP pemerintah provinsi menyediakan sebanyak 3 ton. Pertama, ingin menekan inflasi dan deflasi. Jadi gerakan pangan ini adalah mengatur pasokan dan stabilisasi harga pangan. Itu yang kami lakukan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ini hari ini merupakan yang ke-49 kali yang dilaksanakan di kabupaten kota. Gerakan pangan murah sudah terlaksana di beberapa kabupaten kota di Kepulauan Buton. Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi akhir pekan ini akan menyelenggarakannya di Kabupaten Kolaka Timur. Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Asmani mengungkapkan, kegiatan pangan murah merupakan upaya menjaga stabilisasi harga pangan daerah. Ia menyebutkan angka inflasi Kota Bau-Bau untuk Moncumon 0,19% dan adil inflasi tertinggi beberapa pada komoditi makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu untuk pantauan harga pangan dinas terkait menunjukkan penurunan dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah pasar Kota Bau-Bau masih terpantau stabil. Gerakan pangan murah sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan satu daerah. Angka inflasi Kota Bau-Bau Montumon saat ini 0,19%, di mana andil inflasi tertinggi pada makanan, minuman, dan tembakau. Adapun daftar harga pangan murah diantaranya beras SPHP Rp58.000 per 5 kg, beras premium kemasan 10 kg Rp128.000, beras premium 5 kg Rp65.000, telur ayam 1 rak Rp50.000, bawang merah Rp20.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, gula pasir Rp17.000 per kilogram, minyak kita kemasan bantal 1 liter Rp14.000 dan minyak kunci mas Rp35.000 per 2 liter. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Saudara, Dinas Kesehatan atau Dinkes bersama tim penggerak PKK Kabupaten Wakatobi melakukan pembinaan pelaksanaan dan pergerakan masyarakat atau gerakan Bumil Sehat di Aula Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Kepala Dinas Kesehatan Wakatobi Mulyadi Anis mengatakan, kesehatan merupakan hal utama dalam hidup. Pola hidup yang sehat merupakan salah satu obat untuk mencegah penyakit. Menurut data tahun 2018, diketahui peningkatan penyakit terjadi pada tahun 2013. Ini berkaitan dengan gaya hidup. Akibatnya segala penyakit seperti stroke, asam urat, dan gula bisa menyerang sejak usia dini. Oleh karenanya, ia mengajak semua masyarakat untuk mulai hidup sehat agar penyakit hilang dan dihimbau kepada ibu hamil untuk menjaga pola makan. Terkait hal itu, yang paling penting adalah memperhatikan pola makan dan hidup sehat agar janin, calon bayi, dan ibu menjadi sehat. Ketua Tim Penggerak PKK Wakatobi Eliati Haliana berharap dengan adanya kegiatan ini bisa mencegah serta mempercepat penurunan stunting di Wakatobi, juga untuk para ibu hamil menjadi pencipta generasi penerus yang berkualitas. Kota Bau-Bau masih aman dari penularan penyakit cacar monyet. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau meminta warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan, salah satunya perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imun tubuh. Selengkapnya mengenal tersebut,
Dilaporkan kembali reporter WOD Nurliani. MPOX atau penyakit cacar monyet sudah tercatat menggerogoti kesehatan puluhan warga di sejumlah daerah di tanah air sejak tahun 2022 dan 14 kasus hingga Agustus 2024. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau hingga kini menyatakan belum ada warganya yang terserang penyakit akibat penularan virus MPOX tersebut. Kendati demikian, mobilitas masyarakat yang bepergian dari satu kota ke kota lain penting untuk mencegah diri dari penyakit menular tersebut. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina mengatakan cara penularan virus MPOX beragam seperti kontak langsung kulit ke kulit, cairan serta hubungan seksual, serta benda dan peralatan makan dan minum yang telah terkontaminasi virus. Menurutnya saat ini pencegahan dengan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan hal penting terhindar dari penularan virus MPOX, salah satunya mencuci tangan dengan bersih di air mengalir, serta mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk menambah imun tubuh. Harapkan tetap menjalankan pola hidup bersih dan sehat, dan terutama ini rajin mencuci tangan, sama halnya dengan namanya virus, karena dia sangat mudah bisa melalui tangan kan sebagai media perantara. Dapat untuk rajin mencuci tangan, tentunya cuci tangan pun di air mengalir, dan menghindari kontak kulit, terutama kulit yang terbuka, dan tentunya ini diharapkan untuk menghindari berhubungan seksual secara tidak aman. Itulah. Lanjut Yuslina, seluruh fasilitas kesehatan daerah siap menangani penyakit cacar monyet. Bagi warga yang bergejala diharapkan segera ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Yuslina memastikan virus MPOX belum masuk di Sulawesi Tenggara. Kita ke berita terakhir. Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2024 sebesar 992,02 miliar rupiah, terkoreksi sebesar 0,66% dari APBD sebelumnya, yaitu APBD perubahan tahun anggaran 2024. Mengenal tersebut, selengkapnya dilaporkan reporter Hairul Mulku. Rancangan perubahan pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 125,41 miliar rupiah. Rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bau-Bau tahun anggaran 2024 sebesar 992,2 miliar rupiah terkoneksi sebesar 6,61 miliar rupiah atau 0,66% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum perubahan tahun anggaran 2024 yakni sebesar 998,64 miliar rupiah. Total APBD tersebut bersumber dari penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Hal itu disampaikan penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penjelasan Wali Kota atas perubahan APBD tahun 2024 bertempat di ruang rapat kantor DPRD Kota Bau-Bau pada Senin pagi. Dalam ranperda tersebut lanjut penjabat Wali Kota, perubahan pendapatan daerah direncanakan sebesar 956,51 miliar rupiah bertambah sebesar 5,87 miliar rupiah atau 0,62% dari pendapatan APBD sebelum perubahan tahun anggaran 2024 yakni sebesar 950,64 miliar rupiah. Rancangan perubahan pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 125,41 miliar rupiah, pendapatan transfer daerah sebesar 814,84 miliar rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 16,26 miliar rupiah. Selanjutnya terkait dengan belanja daerah, perubahan belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 961,12 miliar rupiah, terkoneksi menurun 0,68% atau sebesar 6,61 miliar rupiah dari APBD belanja sebelum perubahan tahun anggaran 2024 yang mencapai sebesar 967,73 miliar rupiah. Dalam raporda tersebut, perubahan belanja daerah tahun anggaran 2024 terdiri dari pertama, belanja operasi, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bansos dan belanja hibah. Yang kedua, belanja modal, serta yang ketiga, belanja tak terduga.
Sementara itu, perubahan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 35,51 miliar rupiah yang bersumber dari Silpa tahun anggaran 2023. Terkoneksi menurun 26,02% atau sebesar 12,49 miliar rupiah dari APBD sebelum perubahan tahun anggaran 2024 yakni sebesar 48 miliar rupiah. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. KPU membuka penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 4 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buton Selatan yang administrasi pencalonannya telah dinyatakan memenuhi syarat. Pemerintah Kota Bau-Bau buka ruang bagi pelaku UMKM selama pameran pembangunan HUT Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih, dan kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program kami selanjutnya di Warta Kapten pagi ini. Dan Kapten pagi ini, RRI terus mengudara untuk Indonesia.